Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya Nagita Muhammad Rizal dengan nomor NPM saya 0204241137. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Nah teman-teman, kemarin saya sudah membahas tentang cara menyajikan neraca beserta dengan komponen-komponen penting yang ada di dalamnya. Kemarin saya berada di Pasar Gamalama Ternate. Nah, sekarang saya berada di salah satu bank yang ada di Kota Ternate, yaitu di Bank BNI. Kali ini saya akan membahas tentang cara menyajikan laporan perubahan ekuitas dan komponen-komponen penting yang ada di dalamnya yang kalian harus tahu. Untuk itu, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih itu laporan perubahan ekuitas. Masuk ke penjelasannya. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan keuangan yang menyajikan perubahan dalam ekuitas pemegang saham suatu entitas selama periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan ekuitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, seperti laba atau rugi, dividen, penerbitan saham baru, atau perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, penjelasan yang lebih rinci mengenai cara menyajikan laporan perubahan ekuitas dan komponen-komponen penting yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan dan tujuan laporan. Laporan perubahan ekuitas digunakan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana ekuitas pemegang saham suatu perusahaan berawal dari awal hingga akhir periode pelaporan. Laporan ini biasanya disusun pada akhir periode akuntansi, misalnya tahunan atau triwulan, dan memberikan informasi yang lebih detail daripada neraca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas. Yang kedua, komponen laporan perubahan ekuitas. Komponen-komponen utama yang umumnya terdapat dalam laporan perubahan ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada saldo ekuitas awal. Saldo ekuitas pada awal periode adalah jumlah total ekuitas yang tercatat pada awal tahun atau periode pelaporan sebelumnya. Ini mencakup seluruh elemen ekuitas yang sudah ada sebelum adanya perubahan perusahaan yang dijelaskan dalam laporan. Nah, yang kedua, ada laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih selama periode tertentu atau yang diperoleh dari laba rugi merupakan salah satu komponen utama yang mempengaruhi ekuitas. Laba bersih akan menambah ekuitas, sedangkan rugi bersih akan menguranginya. Selanjutnya, ada penerimaan dan pengeluaran modal. Ini mencakup transaksi yang berhubungan dengan penerimaan atau pembelian kepada saham. Jika perusahaan mengeluarkan saham baru atau melakukan penawaran saham atau bisa disebut dengan IPO, ekuitas akan meningkat. Sebaliknya, jika perusahaan membeli kembali saham atau mengurangi modal, ekuitas akan berkurang. Untuk selanjutnya, dividen yang dibayarkan. Jika perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham, ini akan mengurangi ekuitas. Dividen yang dibayarkan umumnya bersumber dari laba yang belum dibagikan atau retained earnings atau dari cadangan lainnya. Selanjutnya, penyesuaian akuntansi. Terkadang perubahan dalam kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan masa lalu atau restatement dapat mempengaruhi ekuitas. Misalnya, jika terdapat perubahan dalam cara pengakuan pendapatan atau biaya. Hal ini bisa mempengaruhi saldo ekuitas yang tercatat. Selanjutnya, komponen ekuitas lainnya. Selain laba atau rugi dan dividen, ada juga komponen lain yang bisa mempengaruhi ekuitas seperti komponen ekuitas yang tidak mempengaruhi laba rugi, seperti selisih perubahan nilai wajar aset yang tersedia untuk dijual atau perubahan nilai tukar mata uang asing yang belum direalisasi. Selanjutnya, pengaruh dari entitas anak atau perubahan kepemilikan pengendali. Jika perusahaan memiliki anak perusahaan atau melakukan
berinteraksi dengan pengendali perubahan kepemilikan atau kontribusi modal dari entitas tersebut juga akan tercatat di laporan perubahan ekuitas. Nah, saldo ekuitas akhir ini setelah memperhitungkan semua perubahan yang telah direbutkan di atas, perusahaan akan mencatat saldo ekuitas pada akhir periode pelaporan. Saldo akhir ini merupakan jumlah total dari ekuitas yang mencakup semua komponen perubahan yang terjadi selama periode tertentu. Nah, cara menyajikan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas biasanya disajikan dalam bentuk tabel dengan kolom yang menunjukkan masing-masing kategori perubahan. Di dalamnya misalnya laba atau rugi, dividen, penerbitan saham, dan lain-lain. Dan baris yang mencatat jumlah masing-masing komponen ekuitas yang terpengaruh seperti ekuitas pemegang sisa, ekuitas pemegang saham preferen, laba ditahan, dan komponen ekuitas lainnya. Contoh format laporan perubahan ekuitas dapat terlihat seperti ini. Pertama, komponen ekuitas. Ekuitas pemegang saham biasa saldo awalnya sebesar 10 juta rupiah, perubahannya tidak ada, saldo akhirnya 10 juta rupiah. Laba rugi bersih, saldo awalnya tidak ada, perubahannya 2 juta rupiah, saldo akhirnya juga 2 juta rupiah. Kemudian dividen yang dibayarkan saldo awalnya tidak ada, perubahannya 500 ribu rupiah, dan saldo akhirnya juga 500 ribu rupiah. Penerbitan saham baru, saldo awalnya tidak ada, perubahannya sebesar 1 juta rupiah, dan saldo akhirnya juga 1 juta rupiah. Nah, untuk saldo akhir, saldo awalnya sebesar 10 juta rupiah, perubahannya 2.500.000 rupiah, dan saldo akhirnya sebesar 12.500 rupiah. Apa sih laporan perubahan ekuitas itu penting? Pentingnya laporan perubahan ekuitas yaitu membantu investor dan pemangku kepentingan lain untuk memahami sumber perubahan dalam ekuitas selama periode tertentu. Dengan laporan ini, mereka bisa mengetahui apakah perubahan ekuitas lebih banyak dipengaruhi oleh laba bersih yang dihasilkan perusahaan atau oleh transaksi modal seperti penerbitan saham atau pembayaran dividen. Laporan ini juga sangat penting untuk menilai kebijakan dividen perusahaan. Apakah perusahaan menambahkan distribusi laba atau lebih banyak menginvestasikan kembali untuk pertumbuhan. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang saya bahas kali ini yaitu laporan perubahan ekuitas memberikan informasi yang sangat penting mengenai dinamika ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Dengan mencatat semua faktor yang mempengaruhi ekuitas, laporan ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang posisi keuangan dan kebijakan pengelolaan ekuitas perusahaan serta memberikan wawasan mengenai bagaimana perusahaan mendanai operasinya dan membagikan laba kepada pemegang saham. Nah, itu saja pembahasan yang bisa saya bahas di materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.